Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya berkat Tuhan masih kita nikmati sampai saat ini. Amin. Untuk itu mari kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita mau datang dengan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk dalam pujian kita, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, dalam pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji-Mu. Kami mau Tuhan biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dapat memuji-Mu. Kami boleh dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan setiap kami. Pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Terima kasih. Oh, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang kau beri, dan yang kau beri pulihkanku. Oh, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh Yesus, sembah ya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengampunan yang kau berikan kepada setiap hamba-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, kau layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami menaikkan syukur kami lewat nyanyian kami Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Segala pujian kami naikkan kepadamu, sebab nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar, kau layak dan layak dipuji. Mari lebih lagi sungguh di hadapan-Mu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah. Nama-Mu besar, Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyanyikan satu pujian. Sungguh alangkah baiknya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara hidup rukun bersama. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan, amin. Bila seluruh hidup kami Tuhan, hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kesempatan anugerah Tuhan. Setiap kali kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau. Karena tidak selamanya orang-orang yang percaya dapat melayani beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Kami percaya inilah waktu yang baik. Kami memanfaatkan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dalam ibadah pendalam Alkitab ini kami pun diberkati. Diberkati rohani kami, sehingga kami lebih mengetahui apa yang harus kami lakukan di akhir zaman di mana Tuhan sudah dekat datang kembali pada kali kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut pengajaran firman Allah. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan kepada kita sekalian salam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dengan damai sejahtera buat kita sekalian. Kita mendapat kemurahan ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini.
Dan kita akan baca segera Wahyu 12 ayat 15 sampai ayat 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, lalu membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya, ular menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai, supaya gereja Tuhan atau perempuan itu dihanyutkan. Ya, dihanyutkan. Tetapi gereja Tuhan yang hidup dengan firman Allah dan Roh Kudus, seperti perempuan itu, diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Dia lari terbang ke padang gurun, di mana dipelihara 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi air yang disemburkan tidak bisa menghanyutkan kepada perempuan ini. Dikatakan bumi datang menolong. Ini sebetulnya pertolongan dari Tuhan. Kalau naga itu tidak mau kalah. Sampai hari ini iblis itu tidak mau kalah. Dia musuh yang sudah kalah tapi tidak mau kalah. Kalau dia sudah dikalahkan, dia datang berusaha dengan cara-cara yang lain untuk memusnahkan atau membinasakan gereja Tuhan. Kita harus waspada. Ya, seperti ini, perempuan itu diberi 2 sayap burung nasar. Dia sudah terbang ke padang gurun, tapi naga atau ular itu masih menyemburkan dari mulutnya air seperti sungai. Untuk apa? Menghanyutkan. Tetapi kita percaya untuk orang yang hidup penuh firman Allah dan Roh Kudus, Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Perhatikan baik-baik. Keuntungan dari gereja Tuhan kalau hidup penuh firman Allah dan Roh Kudus, maka dia selalu punya cara untuk ditolong Tuhan. Bumi menelan air itu, ya. Jadi saudara yang kekasih, hari-hari ini marilah kita perlu limpah dengan firman, melimpah dengan Roh Kudus. Ini yang dikehendaki Tuhan pada gereja, penuh dengan firman Allah dan penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa penuh dengan firman? Jangan firman itu yang kita dengar terbuang. Supaya tidak terbuang, Lukas 8 ayat 18 menasihatkan, perhatikan cara kamu mendengar. Mari kita baca. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Perhatikan cara kamu mendengar. Kalau kamu punya dari mendengar itu, ya, maka Tuhan akan menambah. Terus, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil ya. juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau kita dengar firman, itu kekayaan Tuhan yang diberi. Menjadi harta yang indah di dalam bejana tanah liat ini. Itu diisikan terus dengan cara mendengar yang baik. Sikap seperti Maria yang duduk di ujung kaki Tuhan. Dengan cara merendahkan hati, merendahkan diri. Dan begitu rindunya, lapar dia kepada perkataan Tuhan. Orang ini akan ditambah sampai berkelimpahan. Dan itu merupakan kekuatan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu seperti bejana tanah liat. Yang Rasul Paulus mengatakan, tersimpanlah harta itu. Apa itu? Firman, Injil kemuliaan. Ya. Ambillah sikap seperti Maria yang mengambil tempat yang tepat di bawah kaki Yesus.
Harus kita belajar merendahkan hati sedemikian rupa. Ini cara mendengar yang hormat, yang sopan kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak memperbaiki hari-hari ini cara mendengar kita, itu bisa dihanyutkan oleh arus sungai, yaitu air yang disemburkan dari mulut naga atau ular. Perhatikan cara mendengar. Mendengar, menyimpan di dalam hati. Itu yang Tuhan inginkan, bukan hanya di otak pengetahuan kita, tidak. Di hati untuk dilakukan itu firman. Sehingga kita akan tidak terpengaruh dengan semburang air sebesar sungai dari mulutnya ular. Ya. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 mengajar kita cara mendengar yang baik itu teliti. Mari kita baca. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu, haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, perhatikan lebih teliti. Jangan kita asal-asalan dengar firman. Yang ini saya suka, yang ini saya tidak suka. Yang saya tidak suka, saya tidak mau dengar. Ya, yang saya suka baru saya dengar, saya aminkan. Gereja Tuhan tidak boleh bersikap seperti itu. Baik yang kita suka dengar maupun yang tidak suka dengar, mari kita dengan teliti mendengar supaya jangan kita dibawa arus hanyut. Ya. Jadi maksudnya ular itu dia menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai supaya dihanyutkan gereja Tuhan. Hati-hati, mari kita yang sudah dapat kemurahan Tuhan, perhatikan cara mendengar, ambil pola sikap seperti Maria, kemudian juga teliti. Ya, lanjut dibaca. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, Ya, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. ya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan Ya. dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ini ayat 2. Kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal. Firman yang sudah kita dengar yang lalu itu tetap berlaku. Firman Tuhan dalam perjanjian lama tetap berlaku. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabinya, hamba-hambanya, malaikat-malaikatnya, itu masih tetap berlaku. Jangan kita buang yang lalu, ya, untuk kita katakan, itu sudah lewat. Yang ini yang baru saya mau dengar. Catat dan simpan di hati. Yang sudah lalu, yang sudah kita dengar puluhan tahun yang lalu. Itu jadi harta. Di mana pada saat kita membutuhkan firman itu, dia akan jadi kekuatan bagi kita. Setelah itu jadi pengalaman kita. Ya. Yesaya 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Aku yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Aku Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan yang benar, yang menyampaikan firman Allah yang benar, itu Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan.
baik yang sudah lama saudara dengar maupun yang sekarang dan yang akan datang itu, saudara harus perhatikan dengan teliti, harus dengan cara sikap hormat ketika kita mendengar firman. Sebab Tuhan yang meneguhkan. Malaikat-malaikat itu juga seperti seorang gembala-gembala, penjaga, penilik dari domba-domba. Hamba-hamba Tuhan sering digambarkan seperti malaikat-malaikat. Seperti yang dikatakan Wahyu pasal 3 dan pasal 2 itu, malaikat jemaat. Siapa malaikat jemaat? Malaikat itu tugasnya melayani. Jadi malaikat yang melayani itu, hamba Tuhan yang melayani jemaat sebagai gembala, itu apa yang dia sampaikan kita perlu ingat, catat, simpan di hati. Teliti. Ini pengalaman saya pribadi. Mungkin firman Tuhan itu sudah saya dengar 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu saya dengar. Ya, dari hamba Tuhan, dari siapa. Itu saya simpan. Setelah kira-kira 20 tahun, ada sesuatu pengalaman yang kita butuhkan firman itu. Itu keluar menjadi kekuatan. Tapi kalau kita punya cara mendengar asal-asalan, ya, hati kita tidak ditaruh dengan baik. Jadi benih itu dibuang seperti di pinggir jalan. Sia-sia. Tapi kalau benih firman itu disimpan di hati, menjadi harta dalam bejana tanah liat. Walaupun sudah 20 tahun yang lalu, firman itu bisa jadi kekuatan kita sekarang dalam percobaan. Saudara yang kekasih, dan orang seperti ini tidak gampang dibawa hanyut oleh arus yang disemburkan dari mulutnya ular itu. Hati-hati. Hargai firman Tuhan. Tidak selalu ada firman. Amos 8 menubuatkan dalam ayat 11. Kita baca. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan. Ya. Dan bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Satu hari kelak Nabi Amos menubuatkan akan terjadi kelaparan dan kehausan. Tapi bukan lapar makanan enak-enak yang hari ini dimakan besok dibuang ke jamban. Juga bukan minuman yang segar-segar yang enak-enak hari ini. Karena itu juga akan dibuang. Tetapi firman Allah itu satu hari kelak tidak akan ditemukan lagi oleh manusia. Lanjut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ya. Dan menjelajah dari utara ke timur. Ya. Untuk mencari firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak mendapatnya. Tapi tidak bukan lagi. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 5, berbahagialah yang hari ini orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita lapar dan haus kebenaran, kita akan memperhatikan dengan baik. Kita akan memperhatikan dengan teliti. Firman yang kita sudah dengar, kita simpan di hati kita menjadi harta yang indah, yang begitu berharga. Karena firman itu tinggal tetap sampai selamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal tetap sampai selamanya. Itu lebih daripada harta kekayaan dunia yang fana. Amos bernubuat seperti itu. Petrus mengatakan, mari kita memperhatikan firman yang sudah dinubuatkan itu. Mari kita baca 2 Petrus 1. Ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, Ya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing Jadi dan bintang timur terbit bersinar kita dalam disuruh hatimu. memperhatikan firman yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Termasuk Nabi Amos. Jangan sampai hari-hari ini kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri untuk mendengar firman. Kita tidak mau lama-lama. Untuk mendengarkan kesaksian, kita tidak mau lama-lama. Kalau lama-lama kita tidak mau ngumpul, tidak mau dengar. Lebih baik di rumah aja duduk online sendiri. Tidak mau bersekutu. Tidak mau dengar firman. Lelah-lelah. Duduk-duduk. Pendeta ngoceh aja itu. Padahal pendetanya menyampaikan firman. Dan firman itu seringkali harus disaksikan dalam pengalaman hidup pendeta. Kan pendeta itu bukan pedagang asongan. Ada banyak orang sales menjual produk dari satu pabrik, obat kah, kosmetik kah. Tapi dia sendiri tidak pernah pakai itu. Dia cuma propagandakan. Jual, tapi tidak pakai. Nah, ada banyak orang menyampaikan kebenaran firman, sudah benar. Tapi tidak pernah dialami. Inilah yang saya gambarkan seperti pedagang asongan itu. Menjual produk tidak menikmati. Ya. Jadi 2 Petrus 1 yang kita baca tadi itu. Firman yang dinubuatkan, diperhatikan sampai bintang timur terbit bersinar di hati. Karena Amos sudah mengatakan, satu waktu tidak ada firman. Mau ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Tidak ada firman. Tidak ada lagi firman. Ya. Karena itu mari saudara perhatikan. Sebab apa tadi? Arus hanyut. Coba kita baca lagi Wahyu pasal 12. Ayat 15 sampai 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, dihanyutkan sungai. Ya, arus sungai itu menghanyutkan. Ini harus kita perhatikan. Hanyut. Tadi Ibrani mengatakan jangan kita apa? Coba baca lagi sekali. Ibrani tadi pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jangan hanyut di bawah arus. Jadi arus itu menghanyutkan gereja Tuhan. Di akhir zaman ini, gereja Tuhan yang tidak menghargai firman Allah. Kalau saudara dan saya disebut gereja Tuhan, seharusnya kita memperhatikan firman Allah, apalagi yang dinubuatkan oleh para nabi, kata Rasul Petrus, supaya kita tidak hanyut. Ibrani mengatakan supaya jangan kita hanyut, teliti mendengar. Supaya kita bertambah dalam pengetahuan. Di dalam pengetahuan dan perbuatan kita. Supaya kita ini berisi. Dan tidak mudah untuk disesatkan oleh arus yang sekarang ini. Seperti air sungai yang keluar dari ular naga itu. Perhatikan saudara. Gereja jangan dibawa hanyut oleh arus. Arus yang pertama, yang terutama kita harus perhatikan. Ini gereja Tuhan. Arus kenajisan. Perhatikan lingkungan kita. Perhatikan keadaan dunia. Perhatikan berita-berita yang ada.
Kalau kita cermati, kita teliti, ini arus kenajisan sekarang sedang terjadi di dunia. Jangan sampai gereja Tuhan hanyut dengan arus kenajisan. Kekuatan kita cuma firman. Kekuatan kita cuma Roh Kudus. Ini senjata kita. Ini perisai kita. Jangan lupa. Ya, dan jangan mau dengar enak-enak saja. Yang enak-enak, yang manis-manis. Oh, enggak. Orang yang seperti ini mau dengar-dengar, akan hanyut. Arus kenajisan ini arus yang kuat. Sekarang zaman ini. Saya tunjukkan pada saudara. Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu Ya, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. ya ini roh najis. Tidak sedikit saudara. 3 menyerupai katak. Dibaca lagi sekali coba. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis Ya. yang menyerupai katak. 3 roh najis. Keluar dari apa? Mulutnya naga, mulutnya binatang, mulutnya nabi palsu. Ya, roh najis yang menyerupai katak. Dari arus kenajisan ini. Ya, roh najis itu segala bentuk dosa kenajisan. Roh najis segala bentuk roh kenajisan yang bisa menghanyutkan gereja Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, kalau tidak sadar. Tidak pilih hamba Tuhan, pendeta besar, pendeta kecil, dipakai Tuhan, tidak dipakai Tuhan, sudah tua, masih muda. Pokoknya pekerjaan setan itu adalah menghanyutkan manusia di akhir zaman ini dengan roh kenajisan, najis. Karena itu Tuhan berfirman kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini satu hal yang mutlak. Karena Tuhan kita kudus, maka umat Tuhan diinginkan Tuhan kudus. Kalau kita hidup kudus, inilah roh yang melawan arus kenajisan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Ya, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, Ya. yang telah memanggil kamu. Perhatikan, untuk melawan arus ini, arus kenajisan, gereja dipimpin, dihendaki oleh Tuhan hidup kudus. Kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus. Tidak ada orang yang tidak kudus bisa memandang Allah. Apa saudara adalah orang percaya? Saudara katakan amin. Tapi apakah saudara hidup kudus seperti Tuhan yang saudara percayai? Ini masih tanda tanya. Tapi kehendak Tuhan adalah untuk kita. Kuduslah kamu. Ini cara melawan roh kenajisan. Arus kenajisan ini dilawan dengan hidup yang kudus, suci, menyucikan diri. Dan itu pun kaitannya dengan ketaatan kepada firman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, Ya. sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau tadi kita mendengar firman dengan teliti, mendengar firman dengan baik-baik, maka sekarang Tuhan tuntut kita mentaati firman.
Ketika kita mentaati firman, itu namanya gereja itu menyucikan diri. Karena hanya firman yang bisa menguduskan kita. Firman membenarkan, firman menguduskan. Bahkan Efesus 5 mengatakan firman itu memandikan kita. Terus menerus sampai kita tidak bercacat, tidak bercela, serupa segambar Allah dan menjadi mempelai wanitanya. Firman itu yang berharga, ya, yang diberikan cuma-cuma. Itu yang harus kita hargai dan perhatikan. Kudus, ini syarat mutlak bertemu dengan Tuhan. Kita belum sempurna. Orang yang sudah lahir baru pun bisa berbuat dosa. Tapi hari ini Tuhan masih menyediakan sarana. Apa yang bisa menyadarkan orang dari dosanya? Firman. Nathan datang menegur siapa? Daud. Kamulah itu raja. Daud sadar, dia turun ke bawah, saya sudah berdosa. Siapa yang bisa menegur gereja Tuhan? Firman. Makanya firman itu jangan hanya nina bobo. Bicara tentang berkat, tentang mujizat, itu menina bobo. Saya percaya kalau hidup kita suci berkenan kepada Tuhan, kita taruh di tempat yang benar, yang tepat, di bawah pusat kehendak Allah, maka berkat itu akan turun atas kita. Firman itu harus menjadi firman yang bisa tempat kita berkaca. Kita bisa melihat kekurangan kita, kelemahan kita. Baru kita perbaiki. Firman itu harus menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Supaya kita berkenan, hidup kudus. Rasul Petrus mencatat ini tadi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari mana itu dia kutip? Dari perjanjian lama. Jadi rupanya dia baca, dia perhatikan. Firman itu mengatakan, ya, kuduslah kamu. Itu ada di perjanjian lama. Jadi yang lalu yang sudah disampaikan, yang lalu sudah dituliskan, yang lalu sudah didengarkan kepada kita, itu juga masih berlaku sampai sekarang. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh pakai pikiran mau sendiri. Oh, perjanjian lama sudah lewat, ini yang baru. Kita baca Imamat pasal 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Sampai ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku Ya. dan melakukannya. Ya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Pegang ketetapan, tangkap itu firman Tuhan, menguduskan diri lewat ketaatan. Maka kamu kudus. Firman itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, Petrus mengutip. Petrus mengatakan, perhatikan nubuat itu sampai bintang terbit di hatimu. Dia yang tulis itu. Di mana dia kutip? Ya, Imamat itu. Perjanjian lama. Imamat 19 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel ya, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. ayat 1 di Imamat 19 perikopnya. Kudusnya hidup. Tuhan menghendaki hidup ini kudus. Belum sempurna. Kita belum sempurna. Tadi saya sudah katakan, orang yang sudah lahir baru pun bisa salah. Orang yang mencintai Tuhan seperti Raja Daud pun bisa salah. Tapi dia mau ditegur oleh Nathan sampai dia bertobat. Nah, perlu firman? Perlu.
Perlu firman yang menegur salah kita? Perlu. Hanya manis-manis yang enak-enak saja. Yang ini saya tidak mau, yang itu saya mau. Jangan menambah. Tanpa sadar seringkali jemaat Tuhan mendengar tidak mau itu mengurangi firman. Oh enggak, ini enggak cocok saya. Oh ini yang cocok. Ya. Dan terlalu lama Pak Pendeta. Khotbahnya lama-lama sekali. Oh 1 jam, setengah jam aja sudah. Inilah permintaan banyak gereja Tuhan. Yang terlalu lama. Seperti dia kekurangan waktu. Kalau saudara mau kekurangan waktu, Tuhan kasih kurang. Mau? Gak mau tahu? Semua mau umur panjang. Kalau boleh hidup sampai Tuhan datang. Ya toh? Sampai Tuhan Yesus datang. Mau hidup sampai Tuhan datang? Semua bilang mau. Ngeri deh, takut masuk di kuburan. Ya kan? Betul ya? Mau umur panjang. Makanya selalu tiap tahun kalau kita merayakan ulang tahun dimohonkan apa? Umur panjang. Padahal tambah lama, tambah tua, tambah pendek. Betul ya? Ya, betul ya? Nah, jadi perhatikan di umur yang singkat ini kudus. Kuduslah kamu. Kita baca lagi itu. Imamat 18 ayat 5, 6 dan 7. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Akulah Tuhan. Ya. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat Ya. untuk menyingkapkan auranya. Ya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, Ya. karena ia hak ayahmu. Ya. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Ya. Imamat pasal 18 ini ayat 17, tolong dibaca. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan Ya. dan anaknya perempuan. Ya. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki Ya. atau dari anaknya perempuan Ya. untuk menyingkapkan auratnya. Ya. Karena mereka adalah kerabatmu. Ya. Itulah perbuatan mesum. Ayat 20. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, Ya. sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ini yang terjadi kan banyak. Bukan istrinya. Bersetubuh dengan bukan istrinya. Najis. Banyak tuh terjadi di dunia sekarang. Di dunia lalu juga ada. Tapi makin marak di dunia akhir zaman ini. Tuhan sudah ingatkan. Manusia harus hidup kudus. Ini cara melawan arus kenajisan. Yang disemburkan dari mulutnya ular itu. Perzinahan, persundalan. Itu kenajisan. Sudah diingatkan. Ya, jangan menjadi najis. Boleh menikah, boleh. Ya, satu istri satu, suami satu. Yang dua menjadi satu. Sehingga bukan lagi dua. Dan hidup dalam pengudusan. Bukan hawa nafsu. Saudara mempunyai istri, punya suami. Tapi tetap bukan di dalam geraknya hawa nafsu. 1 Tesalonika 4. Mari kita baca. Sungguh baik Tuhan memberikan kita firman Tuhan yang menuntun kita. Untuk hidup suci dan kudus. 1 Tesalonika 4. Di atas perikopnya tulisannya apa? Nasihat supaya hidup kudus. Nasihat supaya hidup kudus. Ini menentang arus kenajisan. Baca ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Ya. Pengudusanmu. Pengudusan itu kehendak Allah. Pengudusan. Syarat mutlak. Terus.
yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, jangan bercabul. Tadi Imamat 20 mengatakan bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Ya, terus Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. ya, Dan hidup dalam pengudusan dan Hidup- penghormatan. hidup dengan istri saja itu hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Nikah itu dihormati. Bukan tempatnya hawa nafsu. Pernikahan yang kudus itu disertai penghormatan. Terus dibaca. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Nah, bukan dalam geraknya hawa nafsu. Asal nafsu itu menggerakkan. Nah, tidak demikian. Harus kita punya buah roh yang ke-9 itu. Self control. Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kita bisa self control. Ada penguasaan diri. Lanjut. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, terus. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik Ya, atau memperdayakannya. ya, Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. iya. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ya. Terus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah panggil saya dari tempat cemar, dari tempat dosa, dari tempat kenajisan. Allah panggil saya untuk apa? Hidup kudus. Terus. Melainkan apa yang kudus. Apa yang kudus? Terus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Kalau saudara menolak perintah Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saudara tidak tolak saya. Tolak Tuhan. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada Iya. kamu. Saya bilang sama jemaat di hati. Kalau saudara dengar firman Tuhan dan dibacakan, saudara bilang ini tidak cocok buat saya, tolak. Ya bukan menolak pendeta, menolak Tuhan. Jadi Tesalonika mengajar kita untuk hidup kudus, jauh dari percabulan. Makanya ditetapkan seorang gembala, pemimpin jemaat. Untuk membimbing orang-orang yang mau menikah. Membimbing orang-orang muda dan orang-orang muda, pemuda-pemudi ini dibimbing untuk hidup kudus. Bukan semau-maunya dia. Biasanya kalau anak-anak kita sudah mulai puber, 14, 15, 16, sudah ada geraknya hawa nafsu itu. Ya. Apalagi orang tua tidak mengontrol dengan baik. Nah, ada gembala juga yang mengontrol dengan baik. Nah, mulai tahu suka-suka. Ayo piknik sama-sama. Ayo ke sana ke sini. Berenang sama-sama. Wah, ini bahaya. Nah, kalau umurnya masih muda sekali, remaja. Nggak boleh. Dilarang. Gembala larang. Gembala kasih ingat. Untuk kebaikan. Kan kalau kamu sendiri hidup benar, kudus. Sampai masuk nikah yang kudus. Masih utuh. Yang bahagia itu siapa? Kamu sendiri bahagia toh. Kan enaknya kalau gembala menumpangi tangan lalu pemberkatan nikah. Saya pernah menyaksikan itu ketika ditumpangi tangan. Air matanya keluar. Sampai perias pengantin itu khawatir kalau bulu matanya jatuh. Ya, air mata. Karena dia hidup kudus, diberkati dalam kekudusan. Berkat Tuhan turun, bukan tangannya pendeta, tapi tangan Tuhan sendiri. Sebab Tuhan memberkati, seperti Tuhan memberkati pernikahan awal manusia, yaitu Adam dan Hawa.
baru dikatakan beranak cucu. Berkat Tuhan dulu, baru beranak cucu. Bukan sudah beranak, ada isinya di dalam, baru diberkati. Nah ini satu masalah yang lain. Apa Tuhan tolak orang ini? Tidak. Saudara harus mengakui dengan baik, dengan benar, menyesali itu dosa. Baru tetap boleh diteguhkan dalam nikah. Ini melawan arus kenajisan. Makanya ada bimbingan pranikah. Ya, bimbingan pranikah ini diberikan kepada orang-orang yang mau menikah, terutama anak muda. Harus diakui kalau memang sudah tidak benar. Kalau sudah tidak kudus, kembali itu harus tanya, kamu sudah pernah jatuh dengan laki-laki? Atau yang laki-laki pernah jatuh dengan perempuan? Akui itu. Seperti Nathan menegur Daud, Daud mengaku, dipulihkan. Aku sudah berdosa Tuhan, dengan rendah hati. Bukan asal mengakui saja, aku sudah berdosa. Makanya saya kalau lihat remaja sudah mulai 14, 15, aduh Tuhan tolong. Itu saat naluri hawa nafsu itu sangat besar. Ya. Remaja, anak-anak saudara, perhatikan. Jadi gembala yang membimbing pranikah, makanya ada pranikah 3 bulan sebelum paling kurang. Dibimbinglah dengan firman Tuhan kehidupan suami istri, penggunaan uang bersama apapun di dalamnya, termasuk apakah kamu masih hidup suci? Kalau hidup suci lanjutkan, tahan diri, ya. Tetapi kalau sudah jatuh, saudara tidak bisa menikmati keindahan pernikahan. Nah, sudah jatuh, pasti seringkali mendapat ingatan tuduhan setan. Kamu kan sudah jatuh, kamu tidak ada merasakan nikmat. Alangkah nikmatnya kalau saudara hidup dalam kesucian. Laki-laki suci, perempuan suci. Maka kamu hidup diberkati dan bahagia sampai air mata. Yang saya saksikan air mata yang keluar. Perlu bimbingan pranikah, perlu. Jadi tidak sembarangan saja, ayo pokoknya pendeta itu aja yang memberkati. Oh ya sana pemberkatan, saya mau rencana menikah. Tidak, perlu dibimbing. Bimbingan pranikah sebelum menikah. Ya, diberi firman Tuhan khusus. Ini untuk apa? Supaya tadi yang Tesalonika 4 mengatakan, punya istri satu, suami satu, dan hidup dalam pengudusan, bukan gerak hawa nafsu. Ini bukan cabul, saudara. Ini Alkitabiah, Alkitab yang mengajar supaya gereja itu tidak mengalami arusnya kenajisan. Ya, arusnya kenajisan. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, Ya. adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, Ya. dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Perhatikan, punya istrinya sendiri, bukan istrinya orang. Dan punya suami sendiri, bukan suaminya orang lain. Jadi suami kita atau istrinya orang jadi istri kita. Terus, Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. ya, Demikian pula istri terhadap suaminya. iya. Terus, Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, ya, tetapi suaminya. suami. Terus, Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, Ya. tetapi istrinya. terus, Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama Ya. untuk sementara waktu. Nah, ini kalau misalnya tugas saya ada di kota lain, jauh dari istri selama berbulan-bulan, bertahun mungkin.
Kalau masih 1-2 hari, 1 mingguan ya bolehlah. Karena manusia tidak tahan bertarak. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, wow. Ini sudah tidak benar, saudara. Hati-hati ya, arusnya kenajisan. Perzinahan. Terus baca. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, terus. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ya. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Ya. Karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak. Sekian, sampai di sini saja. Artinya manusia tidak bisa menahan hawa nafsu. Dan setan ular itu tahu. Karena dekat Tuhan datang, dekat penghancuran dirinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Karena itu Petrus selalu ingatkan kita, berjaga-jaga, waspada. Terutama yang disemburkan air itu seperti sungai yang menghanyutkan dengan arus yang keras, yaitu arus kenajisan. Karena itu Tuhan ingatkan kita pada kesempatan pendalaman Alkitab ini, hiduplah kudus seperti aku kudus. Secara pribadi, ya, kalau tidak menikah tetap kudus. Kalau Tuhan izinkan menikah tetap hidup kudus. Nikah itu suci. Tuhan memang menjadikan laki-laki dan perempuan untuk apa? Nikah yang kudus. Jadi tidak dosa. Tidak menikah itu juga baik kalau seizin Tuhan. Tapi kalau saudara punya tugas di tempat lain. Nah, ini mesti hati-hati. Tidak tahan bertarak. Tapi kalau ada perpisahan sementara, doa itu menjadi kekuatan. Ya, kekuatan. Puji Tuhan. Sekarang saya mau lebih lanjut arus kenajisan yang berikut yang kita mau dengar. Apa itu? Homoseksual. Ini marak di akhir zaman ini. Ya, homoseksual, lesbi. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka Ya, dan kecemaran, ya, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. ya, Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta ya, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya ya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. ya. Terus, Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar Ya. dengan yang tak wajar. ya, perhatikan baik-baik. Persetubuhan tidak wajar itu apa? Silakan dibaca. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka Ya. dan menyala-nyala dalam berahi mereka Ya. seorang terhadap yang lain, Ya, sehingga mereka melakukan kemesuman ya. laki-laki dengan Nah, laki-laki. ini homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Lesbi. Terus, Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. ya, Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, ya, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. ya. Terus, Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. ya, Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. ya. Jadi sekian, terima kasih. Jadi kenajisan yang kedua ini kita perhatikan. Homoseksual. Tadi kita sudah baca. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Dan sekarang pun ada gereja sudah di berbagai negara yang mengesahkan pernikahan sejenis. Dan ini adalah suatu arus kenajisan yang sangat dibenci oleh Allah.
Itulah sebabnya Sodom dibelerang oleh Tuhan. Dan akhir zaman jalan datangnya Yesus kedua kali. Manusia akan hidup seperti zaman Nuh, kawin mengawin siapa saja yang disukai. Tanpa ikatan pernikahan, tanpa bimbingan pernikahan. Karena itu selalu saya nasihatkan orang-orang muda di gereja, di jemaat. Tidak usah buru-buru. Ya, sampai saking tergesa-gesanya, ya kalau saudara makan atau minum air yang panas belum bisa diminum, saya minum, nah itu angus di lidahnya, melepuh. Hati-hati ya, hati-hati. Nah ini pernikahan yang tidak kudus, homoseksual yang paling dikatakan Alkitab. Ada pula nanti orang dengan binatang. Wow, jijik sekali, ngeri saudara. Mari kita baca Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, Ya, pastilah ia dihukum mati. ya. Dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Binatang. Kalau tadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sekarang binatang. Betapa bejat manusia yang sudah jatuh. Terus, Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. ya, Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. ini bicara banyak kekudusan. Karena di temanya itu, Imamat 20, kudusnya umat Tuhan. Jadi kita ini umat yang kudus. Imamat yang rajani. Itu jadi imam-imam nanti. Di dalam kerajaan imam-imam. Dengan imamat yang kudus. Ini cara melawan arus kenajisan. Dan itu disemburkan dari mulutnya apa? Ular. Ya. Nah itu kan memperlengkapi kita dengan dua sayap burung nasar. Yang besar. Kuasa Roh Kudus. Kuasa firman Allah. Ini pun firman Allah jangan sembarangan. Kalau kita hanya dengar firman yang enteng-enteng. Firman yang seperti susu yang menyenangkan. Bukan makanan padat, makanan keras. Yang menegur dosa, menyatakan salah. Hampir itu tidak berguna. Ya. Ini dengan binatang. Kalau tadi dengan manusia tapi sama jenis kan binatang. Kalau tadi kenajisan dalam bentuk perzinahan yang bukan istrinya. Nah, sekarang ini binatang itu terjadi. Saya pernah dengar dan seorang mengakui dosanya pada tahun 1983. Sudah lama saudara. 1983. Seorang pemuda, anak seorang hamba Tuhan. Ini anak hamba Tuhan. Anaknya seorang pendeta gembala. Dan anak remaja muda ini main gitar sebagai imam pemain musik. Pemain musik. 7 tahun dia diikat oleh roh najis. 7 tahun. Bayangkan. Selain dengan binatang, dia juga bersetubuh biasa dengan perempuan yang jauh lebih tua. Yang bisa dipanggil tante. Bayangkan. 7 tahun. Nggak ada orang tahu dia main musik. Di gereja. Jadi bukan jaminan main musik sudah hebat. Pimpin pujian sudah hebat. Atau jadi pendeta khotbah sudah hebat. Belum tentu.
Kita perlu datang kepada Tuhan. Ada rasa takut kepada Tuhan. Ada permohonan yang dalam, dari dalam hati yang paling dalam. Tuhan tolong saya. Tujuh tahun main musik. Tapi waktu firman Tuhan datang yang diberitakan oleh seorang hamba Tuhan dari negeri Belanda. Di situ dia maju, hancur hatinya. Tuhan tegur. Tuhan belas kasih kepadanya. Dia mengakui semuanya. Dia mengakui dosanya. Saya dengan binatang. Saya pernah dengan binatang. Saya pernah dengan orang yang jauh lebih tua. Yang layak dipanggil tante selama 7 tahun. Dia hancur hati. Dia mengakui. Dia bertobat. Dia lahir baru. Dan sesudah itu dia jadi seorang hamba Tuhan. Bapaknya hamba Tuhan. Saya kenal baik. Ini satu kejadian diceritakan Alkitab. Itu aliran-aliran kenajisan yang harus kita hindari. Makanya kalau kita mau terhindar, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Teliti. Jangan kita hanyut di bawah arus. Arus apa? Yang tadi katakan arus kenajisan. Kan itu yang sekarang terjadi di dunia. Di akhir zaman. Dunia yang dulu juga sudah ada perjanjian lama. Nah, dunia yang akan datang masih ada. Kalau Tuhan belum datang, dan itu makin hebat. Tapi juga kita harus makin hebat masuk dalam penyucian, pengudusan Tuhan. Tidak ada orang sempurna sekarang. Tapi kita mau hidup suci. Seperti Tuhan suci adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari kita menyanyikan nyanyian. Ya, kita bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan memberikan kita firman Tuhan ini. Supaya tidak hanyut dengan arus kenajisan. Terutama orang muda. Generasi muda ini diincar. Karena itu diharapkan oleh Alkitab. Bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Anak-anak kembali kepada orang tua. Ya, inilah waktunya kembali kepada firman. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bukan hanya pada orang tua, tapi pada anak-anak juga akan dicurahi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada generasi muda Tuhan. Kepada generasi muda Tuhan akan curahkan Roh. Orang tua perhatikan anak-anakmu. Hamba-hamba Tuhan perhatikan generasi muda, kaum muda di gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan itu baik bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah salah dan tertegur oleh firman Tuhan, mari kita akui itu firman. Firman Tuhan yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang tidak akan berubah. Langit dan bumi berubah. Firman itu tetap tinggal sampai selamanya. Hargai itu firman. Hargai kesempatan mendengarkan firman. Isilah Tuhan bejana hidupku. Biarlah aku penuh dengan firman. Penuh dengan Roh Kudus. Isilah Tuhan bejana hidupku. Ya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga
jiwaku, roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, isilah Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Saudara, apa yang bisa menjadi kekuatan gereja? Itulah firman Allah dan Roh yang Kudus. Ini duanya harus memenuhi kita. Gereja Tuhan harus dipenuhi firman Allah, bukan aturan-aturan manusia. Kalau gereja Tuhan, setiap organisasi gereja Tuhan menghadirkan dan meninggikan firman Tuhan itu menjadi tempat memersatukan kita. Bahkan bukan hanya sinode-sinode organisasi. Itu nanti semua tembok-tembok organisasi yang kuat akan dirobohkan oleh Tuhan. Kita semua orang percaya dibangun menjadi tubuh Yesus Kristus. Tubuh Kristus. Kepala gereja hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah bersatu menjadi satu, kepala gereja akan turun ke bawah, duduk di atas tubuhnya. Kembali kepada firman. Setiap kehidupan dipenuhi firman, bukan aturan. Terjadi banyak perpecahan karena aturan gereja. Mari kita kedepankan firman. Firman itu bagaikan dua sayap burung nasar dan Roh Kudus yang melindungi gereja aman sampai di tempat terpelihara 3,5 tahun. Haleluya, haleluya. Isilah Tuhan. Nyanyikan dengan kerinduan saudara. Penuhi bejana hidupku Tuhan, kekuatan ilahi ini. Bagaikan harta yang menjadi kekuatan bencana tanah liat ini. Rabaya sagara jiwaku, roti kehidupan, roti kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan, biar gerejamu dipenuhi firman Allah dan Roh-Mu. Isilah Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya, hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, lepaskan dahaga jiwaku, roti
roti kehidupan, beri ku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Hari-hari ini apa yang kita butuhkan? Firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Bukan perkara-perkara lain. Orang yang menghargai firman Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Setiap organisasi gereja manapun yang menjunjung tinggi firman Allah. Firman Allah dalam bentuk pengajaran firman Allah itu. Itu gereja yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan menolong kita semua lewat firman. Yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Untuk satu waktu gereja yang hidup suci menjadi mempelai wanita Tuhan. Sempurna. Tidak bercacat, tidak bernoda. Ke arah situ gereja Tuhan dibawa. Tubuh Yesus Kristus. Firman Allah dan Roh Kudus. Itu yang membawa gereja selamat sampai padang gurun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami. Teristimewa mulai dari hamba-hamba Tuhan, mulai hamba-Mu ini. Agar biasakan berbicara apa yang di hati keluar di mulut. Dan bukan apa yang di mulut tidak sama dengan di hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk berita firman-Mu. Kiranya diberkatilah setiap orang yang mendengar. Dimanapun mereka mendengar. Terutama dalam jemaat ini. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita lakukan itu, isilah Tuhan bejana hidup. Kalau kita mau angkat tangan dua-dua dengan rasa lapar dan dahaga. Sebab Amos mengatakan nanti tidak ada lagi firman. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan ini Tuhan, roti kehidupan, beri ku makan sepuasnya. Isilah Tuhan, isilah hingga selamat sempurna. Angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang, supaya kita juga menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita berjumpa nanti di ibadah yang akan datang.